Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Juri Lomba Dai RDK 45 Competition ITS Surabaya yang saya hormati, pendengar sekalian yang berbahagia. Negara kita, Indonesia, baru-baru ini mengadakan pemilihan umum tahun 2024 yang bertujuan untuk memilih siapa yang nantinya akan memimpin negara Indonesia. Dalam pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan pada Februari 2024 lalu, kita bisa melihat beberapa calon dengan berbagai macam gaya kepemimpinan, mulai dari idealis, demokratis, hingga visioner. Lantas, bagaimanakah sebenarnya sosok pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpin yang Qur'ani. Apa itu pemimpin yang Qur'ani? Pemimpin yang Qur'ani ialah setiap dari kita, siapa saja yang mampu mengamalkan Al-Quran dalam kepemimpinannya. Mengapa dikatakan setiap dari kita atau siapa saja? Sebab pada hakikatnya, setiap dari kita adalah pemimpin. Tak peduli laki-laki, perempuan, miskin, maupun kaya. Semua punya tanggung jawab untuk memimpin, baik memimpin diri sendiri, suami memimpin anak istri, dan juga pejabat negara. Semua perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik dalam kita memimpin, baik pula balasan yang Allah berikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Yang artinya, setiap dari kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu, siapakah sosok yang bisa dijadikan tauladan ideal dalam memimpin dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sudah barang tentu, Rasulullah Muhammad SAW. Sebab beliau adalah Al-Quran berjalan, karena beliau mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah tentang kesederhanaan Rasulullah SAW yang dapat kita jadikan contoh, utamanya bagi para pemimpin-pemimpin di negara kita. Suatu hari, Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Rasulullah. Ketika pintu dibuka, Umar melihat Rasulullah duduk di atas anyaman tikar yang terbuat dari daun kurma. Melihat rumah Rasulullah yang sangat sederhana, Umar melihat hanya ada selembar sarung yang tergantung di sudut ruangan dan hanya ada segenggam gandum dalam bejana. Melihat hal itu, Umar pun lantas menangis dan Rasulullah pun bertanya, "Wahai Umar, apa gerangan yang membuat engkau menangis?" Lantas Umar pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku melihat ada guratan di pipimu, bekas daun kurma. Lalu hanya ada selembar sarung dan juga segenggam gandum di dalam rumah. Sementara mereka, para raja dan kaisar, hidup bermewah-mewahan dalam istana yang megah. Tidakkah engkau ya Rasulullah meminta kepada Allah agar diberikan kehidupan yang layak?" Hadirin, mendengar jawaban Umar, Rasul pun tersenyum dan menjawab, "Tidakkah engkau, wahai Umar, lebih senang jika mendapatkan kehidupan akhirat yang baik? Sementara mereka, raja dan kaisar, hanya mendapatkan kenikmatan dunia belaka." Jawab Rasulullah dan Umar pun mengiyakannya.
Hadirin, dari kisah tersebut ada beberapa sifat yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Yang pertama, sederhana. Rasulullah, meskipun telah menjadi seorang khalifah yang menguasai seluruh jazirah Arab, namun beliau tetap bersahaja dan konsisten untuk hidup sederhana sampai akhir hayatnya. Yang kedua, beliau sama sekali tidak mau mengambil apa yang bukan haknya. Hal ini sangat berbeda 180 derajat dengan keadaan pemimpin-pemimpin negara kita saat ini. Mereka tidak peduli rakyat menangis dalam kubangan kemiskinan, mengais-ngais makanan karena kelaparan, sementara mereka sibuk menumpuk kekayaan. Rumah-rumah bagai istana di negeri dongeng, mobil-mobil berparkir rapi di garasi. Namun semua tidak jelas asal-usulnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu sifat yang terakhir yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan kepada beliau. Selama Rasulullah memimpin, semua rakyat merasakan keadilan dan seharusnya mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan dan mencontoh semua sifat baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita sosok pemimpin yang Qur'ani yang bisa membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah dan juga menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi. Apabila umur yang panjang insya Allah kita berjumpa nanti. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.